Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat. Baik, keriting. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Wahid Miko, absen 38, kelas 121. Sebagai host, membawa acara webinar pada pagi ini. Itu dengan materi Internet of Things untuk keberhasilan IKN. Peserta boleh mengaktifkan mikrofonnya agar kita semangat pada acara pagi ini. Dalam hitungan ketiga kita yel-yel dulu. Jawab pagi gitu ya. 1, 2, 3, pagi. 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 Oke, selanjutnya lama-lama kita buka acara dengan doa. Doa, silakan. Doa selesai. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada moderator ya, Mas Brian. Untuk Mas Brian dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isdiar Fajar Bianfa Budiarso dari kelas 12-1. Di sini saya akan sebagai moderator untuk mendampingi Mas Rehan sebagai narasumber. Di sini saya akan membacakan tata tertib sebelum untuk mulai webinar ya. Di sini itu yang pertama ada 2 sesi, yaitu penyampaian materi dan ada sesi tanya jawab. Kedua, saat ada penyampaian materi, semua dimohon untuk mematikan mic dan menyimak materi yang disampaikan. Yang ketiga, jika ada yang mau bertanya, tolong ditekan tombol yang kayak gambar tangan ini ya, raise hand. Pertanyaannya tidak boleh mengandung yang sara ya. Sudah, itu tertibnya. Dipersilahkan untuk narasumber. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir mengikuti webinar pada pagi hari ini, yang mana saya akan membahas mengenai Internet of Things atau IoT untuk keberhasilan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Asmi Satriatama. Saya merupakan siswa SMA Negeri 2 Lamongan dari kelas 12-1 dan kelompok 3 pada webinar pada pagi hari ini. Nah, pada pembahasan pagi hari ini saya akan membahas beberapa hal mendalam mengenai Internet of Things atau IoT untuk keberhasilan IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang mana meliputi hal-hal berikut ini. Pertama adalah pengenalan IoT dan Smart City, lalu manfaat IoT untuk Smart City, tak lupa studi kasus, juga tantangan dan solusi dan strategi implementasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta kebijakan dan regulasi. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan langsung memberikan pembahasan mengenai keberhasilan Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk menjadi Smart City dengan bantuan dari IoT atau Internet of Things. Baik, pengenalan IoT dan Smart City. Nah, apa sih itu IoT? IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung melalui internet dan dapat mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis. Nah, jadi gimana sih konsep dari Smart City berbasis IoT ini? Konsep Smart City memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas hidup kota melalui sistem yang terintegrasi. Jadi teman-teman, dari kedua penjelasan mengenai definisi IoT atau Internet of Things dan konsep Smart City yang telah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan IoT atau Internet of Things dan Smart City adalah IoT merupakan fondasi dari Smart City yang mana menghubungkan berbagai perangkat dan sistem untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan responsif. Lalu adalah manfaat.
Untuk manfaat dari IoT dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi Smart City dapat kita ambil contoh dari 3 hal berikut: efisiensi operasional, penghematan biaya, dan dari segi peningkatan kualitas hidup. Nah, manfaat pertama yang dapat didapat adalah efisiensi operasional. Jadi teman-teman, efisiensi operasional adalah penggunaan data real time untuk mengoptimalkan fungsi kota seperti manajemen lalu lintas dan pengelolaan energi. Selanjutnya, penghematan biaya yang dapat menjadi keuntungan dalam menjadikan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai Smart City. Penghematan biaya, di mana penghematan biaya melalui sistem pemeliharaan prediktif dan penggunaan energi yang lebih baik, mengurangi biaya operasional. Dan manfaat dari segi kualitas hidup, yaitu peningkatan kualitas hidup, di mana layanan publik yang lebih responsif seperti pengelolaan sampah otomatis dan pencahayaan jalan yang cerdas, serta meningkatkan kenyamanan warga. Beralih ke studi kasus. Di sini saya akan mengambil contoh dari negara yang telah menggunakan IoT sebagai Smart City. Negara-negara tersebut adalah Barcelona dan Singapura. Untuk Barcelona mengimplementasikan sensor untuk manajemen sampah dan pencahayaan jalan, serta penggunaan data untuk mengoptimalkan jadwal pengumpulan sampah dan mengurangi konsumsi energi. Dan untuk negara Singapura, di sini Singapura menggunakan sistem pemantauan lalu lintas dan pengelolaan air, penggunaan sensor untuk mengendalikan arus lalu lintas dan sistem pemantauan kualitas air yang canggih. Adapun 142 kota yang telah menjadi Smart City di dunia. Saya ambil contoh di sini kota seperti Amsterdam dan Seoul di Korea. Teliti contoh penerapan di kota seperti Amsterdam dan Seoul yang juga menerapkan IoT atau Internet of Things dalam berbagai aspek kota. Serta 142 kota yang telah menjadi Smart City di dunia. Untuk Indonesia sendiri terdapat 3 kota yang telah menjadi Smart City dan menjadi top 9 Smart City di Asia. Ketiga kota ini meliputi kota Jakarta, kota Medan, dan juga kota Makassar. Nah, jadi apa aja sih tantangan yang harus kita hadapi atau solusi dalam menyelesaikan tantangan-tantangan IoT atau Internet of Things? Nah, dalam menjadikan IKN menjadi Smart City dimulai dari masalah privasi. Masalah privasi, risiko penyalahgunaan data pribadi. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengimplementasikan enkripsi dan kebijakan privasi yang ketat. Selanjutnya adalah permasalahan pada keamanan data. Keamanan data adalah ancaman cyber terhadap perangkat IoT atau Internet of Things. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan cara penggunaan protokol keamanan yang kuat dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Dan untuk contoh permasalahan yang terakhir adalah integrasi sistem. Integrasi sistem adalah kompleksitas dalam mengintegrasikan berbagai perangkat dan sistem. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendesain sistem yang modular dan memenuhi standar interoperabilitas. Baiklah, jadi dalam membangun IKN menjadi Smart City berbasis IoT ini diperlukan strategi yang matang. Strategi tersebut antara lain adalah perencanaan infrastruktur, pemilihan teknologi, pengujian dan prototipe, dan juga pelatihan dan pengelolaan. Untuk strategi yang pertama adalah perencanaan infrastruktur. Perencanaan infrastruktur dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan potensi penerapan IoT atau Internet of Things di Ibu Kota Nusantara atau IKN, termasuk jaringan komunikasi dan perangkat yang diperlukan. Lalu dari strategi dari segi teknologi adalah pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi ini memilih teknologi IoT atau Internet of Things yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di Ibu Kota Nusantara, serta mempertimbangkan skalabilitas dan kompatibilitas. Lalu strategi selanjutnya adalah pengujian prototipe. Untuk pengujian prototipe ini dengan cara menguji teknologi IoT
atau sistem dalam skala kecil untuk memastikan efektivitas sebelum penerapan yang jauh lebih luas. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengelolaan. Jadi untuk strategi ini, pelatihan dan pengelolaan di sini dimaksudkan dengan memberi pelatihan kepada staf untuk pengelolaan dan operasional sistem IoT itu sendiri. Dan beralih pada pembahasan terakhir kita, yakni kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang pertama dimulai dari standar keamanan. Standar keamanan data ialah kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti GDPR atau CCPA. Selanjutnya, ada hak privasi individu. Hak privasi individu ini meliputi regulasi yang melindungi data pribadi warga dan mengatur penggunaan data. Dan yang terakhir adalah interoperabilitas atau kebijakan yang memastikan bahwa perangkat IoT atau Internet of Things dari berbagai penyedia dapat bekerja secara efektif. Baik, untuk materi pada pagi hari ini tentang keberhasilan Ibu Kota Nusantara dengan menjadi Smart City, cukup dari saya. Selanjutnya, Terima kasih Mas Rehan untuk penyampaian materinya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab ya. Yang mau tanya mohon untuk menekan tombol tangan ya. Dimohon yang kalau mau tanya on mic ya. Oke Rastra, Arika tolong nyalakan mic. Perkenalkan diri dulu. Halo, Ya. Perkenalkan diri dulu. Dan nomor ya, absen. sebelumnya perkenalkan, saya Rastra Ariha dari kelas 12.1. Ya. Mau tanya, bagaimana penerapan IoT dapat membantu mengelola sumber daya kota seperti air, listrik, dan transportasi dengan lebih efisien? Oh, oke. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Ayo, yang lain barangkali mau tanya. Terima kasih Rastra Rika untuk sudah mau bertanya. Mungkin Pak Jalal mau tanya tentang materi kita tadi, Pak. Oke, Sevina Najma angkat tangan. Ayo coba on mic dulu. Perkenalkan nama diri dulu dan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sevina Najma Ramadhania, absen 35. Jadi di sini saya mau nanya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang manfaat dan cara kinerja IKN di masa depan, tetapi pasti banyak juga kan pro dan juga kontra dalam proyek tersebut. Jadi apakah ada tantangan utama yang dihadapi dalam membangun IKN sebagai Smart City? Terima kasih. Oke, terima kasih Sevina sudah mau bertanya. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya ya. Akan dijawab dengan narasumber saya ya. baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rastra Arika. Bagaimana penerapan IoT dapat membantu mengelola sumber daya kota seperti air, listrik, dan transportasi dengan lebih efisien? Baik, jadi Internet of Things atau IoT ini memberikan atau menawarkan solusi yang advance untuk pengelolaan sumber daya kota termasuk air, listrik, dan transportasi. Dalam hal pengelolaan air, sensor IoT memungkinkan pemantauan kualitas dan konsumsi air secara real time, mendeteksi kebocoran dan mengoptimalkan distribusi. Untuk listrik, meter pintar berbasis IoT memantau penggunaan energi serta mengurangi pemborosan dan pengelolaan sumber energi terbarukan yang jauh lebih efisien. Di sektor transportasi, IoT membantu dalam manajemen lalu lintas dan pelacakan kendaraan umum, serta meningkatkan keakuratan jadwal dan mengurangi kemacetan. Dengan memanfaatkan data yang dihasilkan, IoT memungkinkan pengelolaan sumber daya kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bagaimana, Rastra Arika? Iya, bisa diterima. Terima kasih, Rehan. Sama-sama.
Selanjutnya pertanyaan dari Seivina. Membangun kota cerdas atau smart city di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain infrastruktur teknologi, lalu pendanaan dan investasi, serta integrasi sistem, kapasitas sumber daya manusia, privasi dan keamanan data, dan keterlibatan publik, dan juga sustainabilitas lingkungan. Jadi untuk mengatasi tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan konteks lokal. Sesuai yang tadi sudah saya berikan materi tentang strategi bagaimana cara untuk mengoptimalkan IoT ini dalam mengembangkan IKN untuk menjadi smart city. Bagaimana Seivina? Bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Rehan sudah menjawab pertanyaan tersebut. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya akan saya kembalikan lagi ke host. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah seru? Semoga seru dan berkesan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Serif akan di-share ke WA atau email peserta paling lambat itu 7 hari setelah webinar. Oke, untuk selanjutnya kita sesi foto. Silakan para peserta untuk mengaktifkan kamera jika tidak keberatan. Nah, sudah. Ayo Pak Jalal. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Kita akan tutup acara webinar pada pagi ini dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Makasih semuanya para peserta dan maaf jika ada salah. Saya di sini akan pantun. Jadi jalan-jalan ke Balikpapan naik kapal sampai minggu depan. Jika ada salah tolong dimaafkan. Jika ada lebih tolong kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Pak. Pak Jalal, makasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, makasih Pak. Nah, dadah Pak. Terima kasih Pak.